syukur kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan bersama dengan saudara-saudara kami seiman untuk beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu, dengan kesempatan yang Engkau berikan, kami mengucap syukur dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, Engkau sendiri yang akan datang, Engkau sendiri yang akan berbicara secara pribadi, sebab Engkau kenal kami, Engkau tahu keberadaan kami, dan Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirman-Lah Tuhan, dan kami yang siap diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita berjumpa kembali saat ini dalam ibadah online kita. Saya berharap kita tetap sehat, kita tetap semangat, kita tetap menjaga kesehatan kita, keluarga, kita patuhi PSBB, kita tinggal di rumah atau keluar kalau memang perlu, supaya kita bisa bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan tentunya selalu kita berdoa agar secepatnya Tuhan menghalaukan wabah itu dan kita menjadi normal kembali, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-12. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padang untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, yang kita baca itu jelas bahwa Tuhan memberikan pilihan kepada kita apa yang harus kita pilih. Tentu kita bersama-sama akan memilih untuk hidup beribadah, percaya, lakukan kehendak-Nya, karena di dalamnya ada janji bahwa Dia akan membuat tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara. Bahkan hewan ternak kita pun makannya sampai kenyang. Begitu ya, artinya hidup dalam kelimpahan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dalam banyak keadaan, kalau dalam suasana lagi hening begitu ya, hal yang paling saya suka adalah ketika saya lalu berdoa, saya mulai menyembah, dan saya rasakan Allah hadir turun. Nah, pada kesempatan itu saya seringkali berbicara begini, Tuhan, berbicaralah kepadaku agar apa yang kusampaikan itu betul-betul isi hatimu. Jangan karena otak, jangan karena aku sekolah teologi, nggak ada artinya Tuhan.
kalau itu bukan isi hatimu. Sebab biar kiranya engkau sendiri yang berbicara. Aduh, saya paling suka seperti itu. Sampai suatu ketika saya bicara begini, Tuhan, engkau hadir bersama-sama dan rohmu itu bersama-sama dengan aku. Oleh sebab itu, yang ini Tuhan, jangan sekali-kali engkau ambil dari aku, karena saya tahu itu adalah sumbernya. Apapun yang Tuhan berikan kepada setiap kita, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, itu adalah anugerah. Dia berikan, kalau dia berikan, dia bisa ambil kembali. Tapi kita harus percaya, kalau Tuhan ambil, dia pasti akan memberikan yang lebih baik. Ada satu hal yang kita harus minta kepada Tuhan, jangan dia ambil rohnya daripada kita. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara berdoa, terus sudah nggak merasakan apa-apa begitu ya, maaf ya, engkau harus koreksi dirimu. Periksa ini bagian dalamnya nih. Ya, mungkin secara badan engkau sehat, mungkin secara finansial engkau kuat, tapi mungkin di dalamnya ini kering, sakit gitu ya. Nah, itu harus diperiksa begitu. Nah, hari ini setelah kita baca tadi begitu ya, kita akan merenungkan hal-hal yang mudah gitu ya, yang nggak susah. Yang kita mau berbicara tentang rahasia hidup bahagia menurut beberapa ayat dari firman Tuhan ya. Saya percaya ini bukan sesuatu hal yang sukar, tetapi sesuatu yang harus menjadi koreksi kita, setiap kita gitu. Apakah aku sudah melakukan ini, atau kalau belum, aku akan coba seperti itu, bukan? Oke, mari kita buka di dalam satu ayat yang terdapat dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, barangkali ini sudah kita hafal bukan? Tapi itulah bunyinya. Itulah bunyinya dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, dan itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu, bagi kita semua. Itu salah satu rahasia hidup bahagia, yaitu ketika kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur itu mudah apabila semuanya lagi baik, apabila semuanya itu lagi lancar, lagi enak begitu ya, bisnis baik, sehat, anak-anak baik ya, suami baik, istri baik, semuanya baik, lalu kita bersama-sama bisa berdoa, mengucap syukur, Tuhan terima kasih pertolonganmu, berkatmu dan lain-lain. Itu mudah. Tetapi ketika dikatakan mengucap syukur dalam segala hal, artinya baik itu dalam keadaan baik ataupun itu dalam keadaan tidak baik menurut kita. Nah, bisakah kita mengucap syukur di mana segala sesuatunya lagi menurut kita ini lagi dalam keadaan tidak baik? Ini masalah, bisnis masalah, tiba-tiba anak juga masalah. Dalam seperti itu, masih bisakah kita mengucap syukur? Masih bisakah kita bilang, Tuhan terima kasih, aku percaya masalah ini hanya merupakan latihan supaya aku lebih sabar. Aku percaya Tuhan bahwa semuanya ini justru latihan supaya aku lebih mempercayai Engkau, misalkan seperti itu. Atau sebaliknya, kita nggak pernah bisa mengucap syukur, ini udah cukup, masih kurang aja, ini masih ada, masih aja kurang, selalu mengeluh aja, selalu ngomel aja begitu. Atau sebaliknya begitu, khawatir, waduh khawatir, bagaimana nih ya, ini COVID nih sampai kapan nih kira-kira?
Waduh, kalau begini terus nih, bagaimana? Mulai khawatir. Saudara masih ingat waktu Yesus berkata begini, engkau yang khawatir, siapapun lah yang khawatir, engkau lihat saja burung-burung itu di udara. Mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, tapi tidak ada tuh yang jatuh peletuk karena lapar, mati kelaparan, nggak ada. Apalagi engkau, umat ciptaan Tuhan, yang Allahnya adalah Allah yang berkuasa, yang Allahnya adalah Allah yang mengasihi, yang Allahnya Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah kasih. Masakan Tuhan tidak memelihara kita, bukan? Nah, jadi buat kita-kita yang khawatir, yang merasa nggak pernah bisa mengucap syukur, ayo kita mulai mengubah ya cara kita menyikapi hidup. Kita belajar untuk bisa mengucap syukur, karena dengan mengucap syukur itu berarti kita memuliakan Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, lalu Tuhan akan menurunkan berkat-berkat dan pertolongannya. Dan lebih daripada itu, ketika kita bisa mengucap syukur, maka itu mulailah di mana kita merasakan apa yang artinya hidup bahagia. Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan itu nggak datang dengan sendirinya. Bahwa kebahagiaan itu harus diciptakan. Oleh siapa? Oleh kita. Bagaimana kita bisa menyikapi hidup untuk kita bisa bahagia? Itu adalah harus kita yang tentukan. Kalau kita sudah bisa mengucap syukur dalam segala hal, dikatakan dari ayat yang kita baca dalam 1 Tesalonika, itu berarti memang itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan kehendaki dalam setiap kita, agar kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Coba bayangkan, kalau dalam sulit, kalau dalam susah kita bisa mengucap syukur, apalagi dalam keberkatan. Wah, udah pasti deh, nggak usah diajarin lagi. Itu dia yang namanya latihan untuk kita bisa mengucap syukur. Seolah-olah kita sedang dipersiapkan. Ketika kesulitan itu datang, kita sedang dipersiapkan apabila pertolongan, apabila jawaban Tuhan, apabila mujizat itu datang, kita sudah dipersiapkan untuk bisa mengucap syukur. Sebab kalau tidak, jangan-jangan langsung kita menjadi lupa diri. Jangan-jangan kita langsung menjadi lupa sama saudara-saudara kita. Bahkan kita sudah lupa daratan gitu ya. Kalau kita jalan kayaknya kita sudah ngambang begitu. Saya percaya kita tidak ada yang seperti itu. Karena kita tahu bahwa hidup kita adalah di dalam tangan Tuhan. Betul kita melakukan apapun, kita yang kuliah ya belajar sungguh-sungguh, yang bekerja dengan baik, dengan tekun, yang berbisnis juga begitu, yang jadi ibu rumah tangga juga jadi ibu rumah tangga yang baik, dan lain-lain. Apapun profesi kita, ketika kita lakukan, betul kita yang melakukan, tapi kita juga harus percaya ada kuasa Tuhan yang membantu kita, memberikan kekuatan, memberikan hikmat sehingga kita bisa berpikir, dan juga yang melindungi kita. Sebab mana kita tahu ketika kita sedang di jalan atau ketika kita sedang menghadapi apapun, itu mara bahaya, maut itu mengintai kita. Kita mana tahu. Nah, Tuhan yang jaga kita. Jadi ketika kita keluar rumah untuk apapun aktivitas, kita sudah berdoa, kita serahkan sama Tuhan. Ketika kita pulang, lalu kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Begitu indah pertolonganmu, begitu indah anugerahmu. Walaupun mungkin hari itu kita bisa belum melihat berapa banyak berkat, walaupun hari itu mungkin kita belum melihat pertolongan Tuhan, itu kita harus percayai. Sebab hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus adalah hidup dengan percaya. Dikatakan bahwa
iman adalah dasar dari apa yang belum kita lihat dan bukti dari apa yang kita percaya. Ketika kita percaya lalu terjadi sesuatu, itu namanya iman yang menjadi kenyataan, dan itu yang namanya anugerah. Dan itu adalah salah satu hal yang menjadi kita menjadi bahagia di dalam Tuhan. Jadi kita simpulkan yang pertama, bahwa rahasia hidup bahagia adalah bagaimana kita bisa menyikapi hidup hari demi hari dengan ucapan syukur. Oke, halo, kita lanjutkan ya. Sekarang mari kita baca Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21, demikian bunyinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya, dan hari ini tentunya dia berkata kepada kita, ya, bahwa dikatakan di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Nah, yang kedua, rahasia untuk hidup bahagia adalah bahwa hidup bahagia yang kita ciptakan itu sesungguhnya tidak tergantung dari apa yang ada pada kita. Ya, seperti yang Yesus katakan, kalau hartamu di situ, hatimu di situ, begitu ya. Kalau hartamu nggak ada, lalu kita stres, begitu ya. Nah, jadi bahwa kehidupan bahagia itu, yang kalau yang pertama tadi, bagaimana kita menyikapi hidup dengan mengucap syukur. Yang kedua, itu tidak tergantung dari apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara, ada banyak pribadi kalau ditanya hidupnya yang penting adalah cari uang. Hari ini uang, besok uang, besok uang. Saya mau bilang itu nggak salah, sebab mereka bilang begini, iya, kalau tidak pakai uang, apakah kita bisa membeli ini dan membeli itu? Betul. Mereka berkata, uang itu penting. Kalau kita banyak uang, kita dihormati sama orang. Uang itu penting. Kalau kita banyak uang, semua orang juga ngakunya saudara sama kita. Saya mau bilang itu nggak salah. Kalau cari uang sebanyak-banyaknya itu nggak salah, ya, asalkan caranya itu benar. Tetapi ya, Yesus mau katakan itu bukan segala-galanya. Sebab di mana ada hartamu, di situ adalah hatimu. Atau ada juga orang yang hidupnya itu sekolah yang pintar, sekolah makin tinggi, makin pintar, titelnya sampai panjang berderet-deret. Kalau ditanya buat apa itu? Supaya aku dihormati, supaya kalau aku kemana-mana aku disambut dengan baik. Waduh, ya nggak salah juga lah. Ada orang yang lain lagi, bahwa hidupnya untuk apa? Wah, hidup itu penting. Karir aku di tempat kerja, aku membina karir, sebab karir itu penting di tempat kerjaanku untuk menjamin masa depanku. Waduh, kalau perusahaannya bangkrut juga dia bingung juga, bukan? Nah, banyak lagi macam-macam ya. Atau yang keturunan, merasa keturunan ningrat, waduh, martabat, harga diri, waduh, luar biasa, dijaga banget gitu ya. Cara bicaranya, cara jalannya hati-hati sekali gitu. Wah, banyak deh pokoknya ya. Nah, di situ kita melihat apakah hal itu merupakan jaminan kebahagiaan. Ada seorang penyanyi terkenal di tahun 60 apa 70-an, namanya Elvis Presley. Nah, kalau yang usianya udah mulai lanjut tahu ya. Begitu terkenal, ganteng, ya, tenar, kekayaannya banyak, beli pulau kalau nggak salah, jadi udah punya pulau sendiri lah begitu. Semuanya cukup, semuanya ada. Yang tadi itu kita uraikan semua ada sama dia. Suatu ketika
pagi-pagi didapati dia sudah terbujur kaku di kamar tidurnya. Lalu di temboknya, di dindingnya ada tulisan. Tulisannya begini, "My life is nothing." Saudara pasti mengerti bukan artinya? Iya. Ternyata ya, semua itu nggak berarti apa-apa. Jadi memang betul apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa kebahagiaan itu tidak tergantung dari apa yang ada pada kita. Ya, kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita, kita seiman, kita bisa mengucap syukur, sederhana saja. Kita bisa bilang, Tuhan, terima kasih buat hari ini. Atau kita katakan, Tuhan, terima kasih buat keluargaku. Atau di meja makan, enggak perlu lauknya itu sampai berjejer-jejer begitu ya. Mungkin dengan sederhana sekali dengan apa yang ada. Tuhan, terima kasih apa yang Engkau berikan, sebab kami ingat masih banyak yang kekurangan. Biar kiranya Engkau berkati mereka juga, supaya mereka juga bisa mengucap syukur. Luar biasa bukan? Engkau rasakan, walaupun kita masih di dunia, tapi suasana sorga itu sudah turun dalam rumahmu. Atau sebaliknya, dengan kaya raya, dengan macam-macam ya, tapi tidur aja nggak bisa nyenyak, tidur aja harus dibantu oleh bermacam-macam obat. Nah, saudara bisa pilih sendiri. Itu sebabnya Yesus katakan tidak tergantung dari apa yang ada pada kita. Ada juga ya, oh tidak Pak Pendeta, saya mah nggak begitu. Tetapi setelah dia punya cucu ya, waduh, kadang-kadang sama anak kurang begitu sayang, tapi sama cucunya, wah luar biasa, sayang banget, hati-hati, saking senangnya gitu ya. Saking, apalagi kalau cucunya yang udah ditunggu-tunggu, yang lahirnya juga melalui mujizat gitu ya, wah senang banget. Saking senangnya itu, dia sudah tidak lagi ingat berdoa karena jagain cucu, tidak lagi ingat beribadah ya, karena nanti cucunya nggak ada yang jagain. Wah, sampai seperti itu. Nah, itu berarti cucumu itu seakan-akan menjadi Allahmu. Tadi firman Tuhan, hati-hati kalau engkau jadi berpaling, artinya menyembah kepada Allah lain, maka Allah menjadi murka dan engkau akan dilenyapkan. Aduh Tuhan, tentu jangan ada seperti kita di sini. Atau bisnis kita, atau kekayaan kita sangat kita dambakan. Ketika terjadi sesuatu ya, lalu kita langsung stres ya, bahkan tidak jarang yang sampai menghabiskan nyawanya dengan cara-cara yang tidak baik. Hal itu karena seakan-akan semuanya, hartanya, hidupnya, bahkan Allahnya adalah barang itu. Nah, itu yang Yesus ajarkan. Di mana ada hatimu, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Artinya kalau Tuhan berkati kita, artinya Tuhan percayakan kita dengan berkat yang berlimpah-limpah, itu namanya kita tetap mempercayai Tuhan, tidak berpaling kepada berkat, tetapi kita tetap berarah kepada sumber berkat. Oke? Atau sebaliknya, ketika Tuhan percayakan kita untuk seorang cucu atau anak yang baik, itu adalah ucapan syukur bahwa Tuhan percayakan itu kepada kita, untuk kita menjadi lebih taat, untuk kita menjadi lebih yakin, bahkan untuk kita menjadi lebih rendah hati. Kapan-kapan kita bahas hati Yesus, hati Yesus, hati yang rendah hati itu kapan-kapan kita bahas ya, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan lagi. Apa rahasia hidup bahagia? Tadi kita sudah, yang pertama tadi masih ingat ya, yaitu ketika kita bisa menyikapi hidup, kita belajar untuk mengucap syukur bukan? Oke, yang kedua tadi apa?
yaitu ketika kita tahu bahwa itu tidak tergantung dari apa yang ada pada kita, ya. Nah, yang ketiga, mari kita buka di dalam Amsal. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, bisa menangkap ya pasti ya. Iya. Amsal mengatakan percaya kepada Tuhan, jangan kepada akal dan pengertian. Ini kan kita nih, ya, yang otaknya udah diasah terus, logikanya itu digital milenial gitu ya. Zamannya beda nih sama zaman 50 tahun yang lalu. Ini udah berubah semua, begitu ya kan? Tapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita, akal kita, suatu ketika kita gagal, suatu ketika kita mengalami benturan, maka itu membuat kita jadi drop gitu ya. Jangan-jangan gak bisa bangun lagi. Nah, itu sebabnya biasakan untuk mengandalkan Tuhan. Bukankah ada ayat diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan seterusnya dan selanjutnya, sebelum terkutuklah gitu kan ya. Nah, ini Amsal juga bilang begitu, mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatannya. Saya akan baca satu nas di dalam Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima ayat yang ketiga. Ia ini Yesus, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala itu mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini satu kisah di mana Yesus duduk di perahunya Simon Petrus lalu mengajar. Selesai mengajar, Yesus bilang, "Simon Petrus, yuk ke tengah, kita nangkep ikan." Karena Yesus tahu ini adalah nelayan, mata pencariannya itu nangkep ikan. Kalau petani kan beda lagi bukan? Atau perkebunan atau pertambangan beda lagi. Tetapi ini Petrus memang seorang nelayan. Jadi Yesus bilang, "Ayo kita ke seberang, ke tengah nangkep ikan." Petrus bilang begini, "Guru, maaf ya, kami ini udah semalam-malaman nangkep ikan." Artinya ikan yang kami tangkap itu nihil, jalannya kosong. Nggak tahulah, biasanya aku tahu, aku ini pengalaman, karena aku ini jadi nelayan bukan baru kemarin sore. Aku ini udah dari kecil sampai besar. Aku tahu tempat-tempat di mana ikan-ikan, rumpon-rumponnya aku tahu, jenis ikannya juga aku tahu. Tapi malam ini aku tidak menangkap apa-apa. "Ya udahlah, berangkatlah," kata Yesus. "Kau tebarkan jalamu." Simon, "Ya udahlah, karena engkau yang suruh, aku menurut." Ketika ditebar,
Ya mungkin nebarnya juga sedikit cemberut kali ya. Ini guru ada-ada aja nih. Ya udah ketahuan, aku tahulah, aku pengalaman, nggak bakalan lah ada ikan. Orang aku udah semalam-malaman, ikan tuh adanya malam, apalagi siang-siang begini, ikannya pada tidur. Karena ikannya itu biasa ronda malam kali ya, keluyuran malam. Oh, siang-siang kagak ada ikannya. Tetapi ketika diangkat jalannya, waduh, kita sudah baca bukan? Penuh sampai jalannya itu hampir koyak. Petrus buru-buru panggil temennya, bantu dong, bantu. Sampai dua perahu itu hampir tenggelam dengan banyaknya ikan. Luar biasa. Ya, hal yang ketiga, bagaimana rahasia hidup bahagia adalah jangan mengandalkan kekuatan. Ya, belajar tuh sama si Petrus. Ya, Petrus itu yang katanya berpengalaman, dia sudah ahli, suatu saat dia bisa gagal. Malam itu dia tidak tangkap apa-apa, kosong, nihil. Padahal itu adalah mata pencarian kehidupannya sebagai nelayan. Tetapi beruntunglah, ya, Yesus tentu bukan secara kebetulan dia naik di perahunya, karena Yesus tahu ya siapa itu Petrus. Dia tahu perahu mana yang mesti dia naik, karena Allah itu tahu setiap pribadi. Demikian juga saya percaya bahwa Allah itu tahu siapa kita. Bukan kebetulan bahwa hari ini kita mendengarkan firman itu. Mungkin dia tahu bahwa kita sudah menangkap, sudah berusaha, tapi nggak ada tangkapan apa-apa. Ya, jadi Yesus datang, ya, dan cuma satu, kita harus percaya dan juga kita nurut, kita lakukan. Bayangkan kalau tiba-tiba Petrus bilang begini, aku sudah semalam-malam menangkap dan ternyata tidak ada apa-apa. Sekarang guru nyuruh-nyuruh lagi, aku ini lebih pengalaman loh, nanti aku tebar-tebar, aku angkat-angkat, aduh capek deh, udah lama-lama begini, makan aja belum, nanti capek deh, udah gak usah lah ya. Kalau Petrus ngomong begitu, saya yakin Yesus pun tidak memaksa. Kalau dia ngomong begitu, mungkin Yesus, ya udah, kalau memang kau tidak mau, aku tidak paksa, mungkin kan begitu. Tetapi untungnya Petrus itu nurut, dia melakukan, karena dia beriman, dia percaya bahwa Yesus itu Allah dalam wujud manusia yang berkuasa, dan dia hadir untuk Petrus, untuk kebaikan. Seperti kita saat ini, saat kita dengar, kita percaya bahwa Yesus hadir untuk kita, untuk kebaikan kita, karena dia tahu setiap permasalahan kita. Nah, Petrus ketika dia nurut, lalu dia lihat mujizat. Ketika dia percaya, lalu dia merasakan itu. Bukan cuman kata orang, wah kata si A begini, dia mengalami berkat, dia mengalami kesembuhan, tapi dia sendiri nggak pernah mengalami. Bukan itu. Yesus mau datang supaya kita mengalaminya sendiri, supaya kita merasakan apa artinya bahagia, yaitu ketika kita mulai mengandalkan Tuhan. Betul kita pandai, betul kita pengalaman, tapi ingat ya bahwa Tuhan itu yang memberikan kita kekuatan, Dia itu yang menolong kita. Nah, bayangkan bagaimana rasanya si Petrus, ya, dia sampai tersungkur dia ya. Kalau dia mau mengucap syukur, mungkin Tuhan, aku sudah tidak ada kata-kata lagi untuk mengucap syukur tentang kebaikan-Mu, begitu ya. Atau ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, atau ketika kita mengalami berkat-berkat Tuhan, begitu ya. Atau kita mengalami mujizat di mana kita bisa sembuh, ya. Engkau mengucap syukurnya mungkin sudah tidak ada kata-kata lagi. Ya, mungkin cuma air mata, ya. Ketika dokter bilang, udahlah, kau pulang saja, ya, tinggal tunggu sajalah. Bagaimana rasanya?
hartamu yang banyak, cita-cita, keluarga. Dokter bilang, udahlah, tinggal nunggu saja. Ya kalau kau mau makan apa, makanlah yang kau suka. Dulu nggak boleh makan es krim, ya sekarang makanlah, belilah yang banyak, puas-puasin. Dulu nggak boleh makan apa rasanya? Tapi ketika engkau mengalami kesembuhan itu, mungkin kau nangis. Artinya bahwa Tuhan peduli. Bapak Ibu Saudara, seberapa jauh pengenalanmu kepada Tuhan Allah? Apakah cuma sebatas KTP-mu Kristen? Apakah cuma sebatas berkat-berkat? Apakah cuma sebatas pokoknya kalau hari ibadah aku ibadah? Atau hanya sebatas aku nyumbang deh, ikut-ikut nyumbang nih untuk kebutuhan-kebutuhan? Allah itu kaya. Allah itu yang memberikan kepada kita. Kalaupun kita bawa sesuatu, itu bukan berarti kita memberikan Allah lalu seperti Allah ngutang. No, justru kita membawa ucapan syukur kita. Lebih daripada itu, ketika hatimu betul-betul datang kepada Allah, betul-betul dengan ucapan syukur, betul-betul engkau tidak lagi bergantung kepada kekuatanmu, dan betul-betul engkau tidak bergantung kepada apa yang saat ini Tuhan percayakan kepada engkau, bahwa semuanya itu dipinjam oleh Tuhan. Tapi lebih daripada itu, engkau bergaul karib dengan Dia. Engkau dan Allahmu itu bagaikan bapak kepada anaknya. Itu sebabnya kalau kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami, itu mau menceritakan begitu dekatnya kita dengan Dia dan Dia dengan kita. Bapak Ibu Saudara, jadi marilah kita simpulkan bersama-sama, ya, oke? Bahwa hidup bahagia itu ternyata, ya, ketika kita dihadapkan dalam satu pilihan begitu seperti yang kita baca tadi, ternyata hidup berbahagia itu nggak sukar, tapi kita harus mulai belajar bagaimana kita mulai bisa mengucap syukur dalam menjalankan hari-hari hidup kita, bagaimana kita tidak tergantung dari apa ada yang ada pada kita, dan juga yang terakhir, jangan mengandalkan kekuatanmu. Oke? Nah, dengan demikian nanti akan kita lihat bahwa Tuhan itu Dia selalu ada bersama dengan kita. Waktu kita di jalan, waktu kita berbisnis, waktu kita bekerja di rumah, apapun keberadaan kita, Allah itu Dia ingin selalu bersama-sama dengan kita. Jadilah kuat, ayo tetap semangat, menata terus kehidupan kita sampai kita benar-benar melihat kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam hidup kita. Sampai saudara-saudara kita yang lain, teman-teman kita melihat pribadi Kristus dalam hidup kita, karena kita dipercayakan untuk melakukan itu. Jadi mereka nggak usah melihat Kristus yang dulu pernah ada 2000 tahun yang lalu, tapi pribadinya ada dalam hidup kita. Dengan demikian, bukan cuma kita diberkati bagi diri kita, bukan kita cuma diberkati bagi anak-anak dan keluarga kita, tapi kita juga jadi berkat bagi orang lain. Biar kiranya semuanya menjadi berkat bagi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat hari ini, di mana kami bersama-sama merasakan bahwa Engkau sesungguhnya ingin membuat kami bahagia. Dan hari ini kami mulai mengerti, walaupun banyak hal kami belum bisa melakukannya, kami akan terus belajar. Walaupun itu sukar, tapi tidak ada yang sukar demi kebahagiaan yang akan kami terima. Biar kiranya Tuhan hari ini, setiap kami yang mendengar, setiap kami yang percaya, Engkau sendiri datang, Engkau sendiri berkata-kata, sebab hamba-Mu ini hanya sangat terbatas, dan apapun yang kami perkatakan ini Tuhan adalah perkataan-Mu sendiri. Oleh sebab itu Engkau
Allah yang penuh dengan kasih itu akan datang dan tinggal di dalam hati setiap kami. Engkau menjadi jawaban atas setiap hidup kami. Dan biar kiranya kebahagiaan yang Engkau berikan kepada kami, yang akan kami lakukan, menjadi berkat bagi kami dan menjadi berkat bagi orang lain melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga mau berdoa buat setiap kami yang saat ini mengikuti ibadah online. Biar kiranya kasih setiamu, pertolonganmu, berkat-berkatmu, penyertaanmu juga engkau terjangkau sampai di sana. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak, mantu, bahkan cucu-cucu kami tumbuh dewasa di dalam Engkau dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat Tuhan dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kamu pelajari